البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Kita berada di akhir-akhir daripada kitab ini, yang mana pembahasan kita masih pembahasan seputar memandikan jenazah. Sudah kita lewati faedah yang terkadang orang belum mengetahuinya mengenai jenazah dengan jinazah. Jenazah dalam bahasa Arab beda dengan jinazah. Walaupun kita kadang mengucapkannya jenazah, karena jenazah mungkin bahasa kita jenazah gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya jenazah dengan jinazah, jimnya di fathah dengan di kasrah itu maknanya beda. Sebagaimana sudah kita lewati, nah berkali-kali barakallahu fikum. Apa perbedaannya Ihsan? Jenazah dengan jinazah. Kalau jenazah bi fathi al jim, jenazah apanya berarti? Mayatnya. Kemudian kalau jinazah bi kasri al jim, kalau jinazah di kasrah jimnya apanya berarti? Kerandanya. Jadi al-fathah lil fawq wal kasrah lil taht. Istilahnya gitu. Jadi fathah untuk yang atas itu mayatnya, kemudian kasrah untuk yang bawah itu kerandanya. Itu faedah seputar apa? Janazah dengan jinazah. Naam. Jinazah dengan janazah. Kita baca di sini barakallahu fikum. Halaman 316. Tanbihun. Peringatan. Yazidul makhlut wa yanqus hasba hajmil janazah. Mengenai campuran kemarin air dicampur dengan apa? Barakallahu fikum. 2 sendok sabun, 2 sendok sampo. Nah, barakallahu fikum 2 sendok yang untuk membersihkan. Nah, dicampur dengan 3 gelas besar yang berisi air. Nah, kata beliau, ditambahnya atau bertambahnya atau berkurangnya campuran tersebut tergantung dengan ukuran jenazahnya. Paham ya? Karena mayit atau jenazah kadang ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Paham ya? Nah, ada yang gemuk, ada yang kurus, sehingga dikondisikan ukuran tersebut. Wa ba'da nadhafatil mayyit. Nah, dan setelah apa? Dibersihkan si mayit. Jadi kalau si mayit sudah bersih, sudah dibersihkan, maka tidak terlalu butuh banyak. Paham ya? Campuran dengan air tersebut. Au in kana al-mayyit nadhifan nabda bil atiq. Atau kalau sekarang kalau mayit sudah bersih. Kalau mayitnya sudah bersih, kalau kemarin mayitnya masih kotor, dalam artian masih ada beberapa barakallahu fikum misalkan yang perlu dibersihkan. Kalau sekarang bagaimana kalau mayitnya sudah bersih? Kata beliau, in kana al-mayyitu nadhifan nabda bil atiq. Jika sekarang kalau mayitnya itu apabila mayitnya sudah bersih, maka kita memulai dengan perkara-perkara berikut ini. Pertama, idza kana al-mayyitu layyinan yuq'ad nisful iq'adatin. Pertama, kalau mayitnya sudah bersih, maka didudukkan setengah duduk. Jadi dudukkannya itu barakallahu fikum, jangan didudukkan secara sempurna. Karena tujuannya nanti apa tujuannya barakallahu fik? Agar kita bisa mentadlik. Tadlik itu maksudnya semacam
memijat-mijat biar kotoran di dalam perutnya itu keluar gitu. Nah, wa yu'sar batnuh, dan kemudian perutnya dipijat atau diperas. Maksudnya dipijat, ditadlik tadi itu. Nah, barakallahu fikum, birifqin, dengan cara lembut. Jadi bukan enggak keras sekali ya. Ya intinya dipijat-pijat dengan cara yang lembut biar keluar kalau seandainya ada kotoran yang masih tersisa. Salata marrat, 3 kali. Untuk 3 kali ini bukan pembatasan, cuman ya kalau sudah keluar walaupun 2 kali harus dibersihkan, seperti itu. Liyukhrij nam al-musta'id min batnihi birifqin. Tujuannya apa? Agar bisa mengeluarkan sesuatu yang tersisa atau ada dari perutnya tersebut dengan cara yang halus. Karena kadang-kala masih ada tersisa kotoran-kotoran, paham ya? Sehingga ketika dipijat-pijat dengan cara halus kemudian keluar, nah barakallahu fikum, lewat duburnya misalkan, dibersihkan seperti itu. Summa yaluful ghasil ala yadihi al-yusra khirqatan litanjiyatihi. Kemudian al-ghasil yang mandikan mayit tersebut hendaknya membalut tangan kirinya dengan semacam potongan kain. Kalau zaman sekarang ya mungkin ada kaos tangan itu ya, kaos tangan yang bisa lebih tertutup lah. Naam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan apa? Kotoran yang ada. Kalau seandainya keluar tadi itu. Fa yunadzif al-qubul wad dubur. Maka kemudian dengan tangan yang sudah dibalut tadi itu, dengan potongan kain tadi, dia barulah membersihkan kubul wad dubur. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Paham ya? Ini istilah ya. Jadi kubul itu depan, dubur itu bagian belakang. Paham? Naam. Wal ma yusab ala yadihi biwasitati man yusa'iduh. Ya kan? Berarti butuh bantuan, enggak bisa sendirian. Dan air dituangkan di atas tangannya dengan perantara orang yang membantunya. Jadi airnya dituangkan, yang nuangkan bukan dia. Paham ya? Tapi ada yang bantu tadi itu. Nah, karena kalau sendirian kewalahan, sulit. Wa in kana al-mayyit mutasalliban. Sekarang kalau mayitnya kaku, keras. Nah, awalam yalyan, atau mayitnya itu belum lunak. Maksudnya dalam artian tidak lentur, tidak lembut, dalam artian sudah kaku gitu, keras. Au utiya bihi min saladah, atau didatangkan dari apa? Peti mayat yang diawetkan. Maksudnya sudah ada pengawetnya, biasanya mungkin dari, taruhlah meninggalnya di Sumatera dibawa ke Jawa. Biasanya kan ada di dalam peti mayat itu ada istilahnya bahan-bahan pengawet lah. Nah, mungkin ada campuran es atau apa, intinya biar awet mayatnya. Kan dari kaku. Ewa. Fa yuktafa, maka dicukupkan bi fathi rijlai, dengan membuka kedua kakinya. Kemudian setelah dibuka apa? Wa idkhali yadil ghasil al-yusra, kemudian tangan kiri orang yang mandikan mayit tadi, dimasukkan. Paham ya? Dimasukkan wa tandhifi qubulihi wa duburihi. Barulah dia membersihkan apa? Kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Ingat, kemarin kita lewati ini membersihkannya itu buka-bukaan itu atau ada satirnya, ada yang dipakai untuk menutupinya, ada penutupnya. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? Ada penutupnya. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Fa in ra'al ghasil, kalau sekarang yang mandikan itu melihat istimrarul kharij min ad-dubur, kok terus-menerus yang mandikan mayit ini lihat kok terus-menerus keluar, ada sesuatu yang keluar dari duburnya, dari bagian belakang, mungkin keluar kotorannya terus, mengalir terus misalkan. Bagaimana solusinya? Fi kiltal halatain, pada dua keadaan tersebut, barakallahu fiik, ketika mayitnya kaku atau keras, kemudian ketika si yang mandikan mayit itu melihat kok keluar terus dari apa? Duburnya. Fa yunadzif saniyah wa salisah, maka dia dalam kondisi seperti itu hendaknya dia apa? Membersihkan untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya. Intinya sampai bersih intinya. Nah, kalau keluar terus bagaimana? Nah, nanti barakallahu fikum ada caranya. Keluar pertama, keluar, bersihkan lagi.
keluar lagi, bersihkan lagi. Keluar lagi, bersihkan lagi, keluar terus. Nanti ada solusinya, kita lihat. Fa in ra'al istimrar. Kalau ternyata kok melihat keluar terus, berlangsung keluar terus. Naam, fa ya'mal fatilan minal umash. Artinya apa? Maka dia hendaknya melakukan cara yang lain, yaitu apa? Mengambil pintalan dari kain. Ya, potongan kain yang digulung itu. Yasuddu bihi dubur, untuk menyumbat duburnya. Naam. Wa yulsaq bil lasiqin tibbi. Kemudian apa? Disumbat, dilem dengan apa? Nah, barakallahu fikum, pelekat secara kedokteran. Nah, ya Allah alam. Ya mungkin secara kedokteran tahulah ada alatnya atau ada bahannya untuk menyumbat secara istilahnya biar yang terbaik lah, intinya gitu ya. Karena kadang-kala kan ada seperti itu, keluar terus ada juga. Nah, seperti itu. Yang kedua, yajma'ul mughassil yadayil mayyit. Kemudian yang mandikan mayit mengumpulkan dua tangan si mayit. Wa yaqul bismillah. Nah, kemudian dia mengatakan bismillah. Wa yughassil yadayhi salasan, kemudian dia mencuci kedua tangan si mayit 3 kali. Wa yamsah ala famihi salasan, kemudian mengusap pada mulutnya 3 kali. Wa yamsah ala anfihi salasan, kemudian mengusap pada hidungnya 3 kali. Wa yaghsil wajhah salasan, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yaghsil dira'ahul ayman salasan, kemudian dia mencuci dira' lengan kanannya 3 kali. Summa dira'ahul aysar salasan, kemudian lengan kirinya 3 kali. Wa yamsah ra'sahu iqbalan wa idbaran, kemudian mengusap kepalanya depan dan belakang. Paham ya? Diusap. Summa yahlik ala udhunayhi, kemudian dia melingkarkan pada apa? Kedua telinganya gini. Paham ya? Istilahnya diusap gini. Paham ya? Nah, diusap ini ya, karena ada bagian dalam ini kan seperti kalau orang wudu itulah. Naam. Wa yaghsil rijlahul yumna salatan tsumma rijlahul yusra salatan, kemudian barulah dia mencuci kedua kaki kanannya 3 kali, kemudian barulah mencuci kaki kirinya 3 kali. Intinya ke kanan-kananan dulu. Kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Memang kalau kita teori baca seperti ini bisa ada gambaran, tapi biasanya kalau praktek itu baru benar-benar yakin. Paham ya? Praktek mandikan taruhlah barakallahu fikum, ada mayit kemudian mandikan. Itu biasanya saat itulah dia akan melihat, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham ya? Tapi kalau teori seperti ini ya pahami aja secara global. Paham ya? Nah. Yang ketiga, yu'ta bisidr al-muhdar, kemudian didatangkan sidr yang sudah dipersiapkan tadi itu. Naam, fa yaghsil ra'sahu wa wajhah, kemudian barulah dia mencuci kepalanya dan wajahnya. Tapi menyucinya bagaimana? Ma'adalkihi. Dengan cara dalk, yaitu dengan cara ditekan, dipijit-pijit gini ya. Naam, biror kuatis sidr, dengan apa? Busa atau buih daun sidr tadi itu, daun bidara. Summa yaklib ala jambil aisar, kemudian membalik di atas sisi kiri, berarti posisinya yang kanan di atas, ya kan? Dibalik, sisi kirinya di bawah, yang kanan di atas. Paham ya? Wa yudalliku janbahul aiman, barulah dia memijat-mijat barakallahu fikum sisi kanan yang di atas tadi itu sambil mencuci. Nah, mulai dari mana? Min katifihi hatta nihayati qadamil yumna. Mulai dari pundaknya sampai barakallahu fikum akhir daripada telapak kaki yang kanan. Tapi kanan semua ya, kan ini dibalik gini. Posisi yang kanan yang atas. Bersihkan yang kanan dulu. Setelah itu bagaimana? Summa yaklib ala jamil aiman, baru dibalik lagi. Dibalik lagi yang kanan bagian bawah, berarti yang kiri sekarang yang atas. Paham ya? Summa yudallik janbal aisar min katifihi hatta nihayati qadamil yusra. Kemudian barulah dia mentadlik, yaitu mengusap dan juga memijat-mijat tadi itu. Nah, barakallahu fikum, yang bagian kiri mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kiri. Paham ya? Nah, dengan cara didatangkan apa tadi barakallahu fikum? Busa
daun bidara tadi itu. Nah, kita lihat sini. Ma'idkhali yadil mughassil min tahtis satir fi kiltal halatain, ya kan? Bersamaan orang yang mandikan memasukkan 6 tangannya dari bawah apa? Satir, dari bawah kain yang dipakai untuk menutupi mayit ketika dimandikan tadi itu. Jadi enggak terbuka gitu dari bawahnya. Nah, dalam dua keadaan tersebut. Tsumma yukarrir ghaslahu marratan saniyatan, kemudian mengulangi apa? Pencucian tersebut untuk yang kedua kali. Bil ma'i wasidr, baru dengan air dan daun bidara. Kalau yang pertama tadi kan masih kotor ya karena busanya ya, pakai buihnya tadi kan. Nah, yang kedua kali barulah air dan cukup dengan daun bidaranya. Yang keempat, yu'ta bil kafur al-muhdar. Kemudian didatangkan dengan kafur barus yang sudah dipersiapkan. Kafur barus, ma'ruf ya. Fayaghsil ra'sahu wajhahu tsumma yaqlib 'ala jambil aisar. Kemudian dia mencuci kepala dan wajahnya, kemudian membaliknya di atas apa? Sisi yang kiri, berarti yang atas kanan. Paham ya? Yang atas yang kanan. Tsumma yaghsil janbahul ayman minal katif hatta nihayati qadamil yumna, sama seperti yang pertama tadi itu. Kemudian barulah dia mencuci dari apa? Nah, barakallahu fikum, sisi kanannya mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kanan. Tsumma yaqlib 'ala janbil ayman, dibalik berarti. Naam, wa yaghsil janbahu al-aysar min al-katif hatta nihayati qadamil yusra. Sebaliknya, setelah dibalik, naam, kemudian dia apa? Mencuci sisi kiri tadi itu mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kiri. Ma'idkhalil ma' wal kafur, bersamaan memasukkan air dan kafur barus. Awa. Min tahtis satir ma'al muhafadzah 'ala auratih. Tetap apa? Memasukkannya dari bawah penghalang tadi itu bersamaan tetap menjaga apa auratnya, jangan tersingkap. Naam. Ilman bi anal kafura naw'un min at-tib. Perlu diketahui bahwasanya kafur itu adalah sejenis minyak wangi. Paham ya? Maksudnya itu fungsinya biar wangi. Nah, kafur ini bukan kafur gamping yang untuk pembangunan itu bukan ya. Nah, itu juga kafur juga kadang, tapi bukan kafur itu maksudnya. Paham ya? Nah. Tujuannya fungsinya apa sih? Yusallit al-jism, biasanya akan memperkuat apa? Jasadnya. Wa yubarrid alaih, dan juga akan membuat dingin. Wa huwa samun binisbatil hasyarat. Nah, kafur barus ini kalau dinisbahkan kepada serangga-serangga racun. Paham ya? Jadi kafur barus ini kalau dimakan serangga-serangga bisa jadi serangganya mati gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau untuk mayit ya menjadi pewangi atau yang semisalnya, na'am, seperti itu. Yang kelima, yu'ta bi minsyafatin saniyatin. Yang kelima baru didatangkan dengan apa? Minsyafah, yaitu dengan semacam handuk atau kain untuk yang kedua kalinya. Fa yang syifadz dzahir min jismihi, kemudian barulah apa? Dia mengusap yang bagian atas dari jasadnya tadi itu, kawajhihi, seperti wajahnya, wa sadrihi, dadanya, wa katifaihi, dan juga dua pundaknya, wa yadaihi, dan juga kedua tangannya, wa dhahri, dan juga punggungnya, wa saqaihi, dan juga kedua betisnya, wa rijlaihi, dan juga kedua apa? Kedua kakinya. Halaman 318 bagian atas. Tsumma tuḍa' hadhil minsyafah al-muballalah. Kemudian handuk tadi itu, handuk al-muballalah, handuk yang sudah terbasahi tadi itu diletakkan khafifan 'alal ukhra as-satirah lil aurah. Paham ya? Jadi yang sudah muballal ada airnya tadi itu yang barakallahu fikum dipakai tadi itu diletakkan di atas apa? Di atas bagian yang lainnya dalam kondisi apa? Barakallahu fikum. Fungsinya untuk menutupi aurat. Jadi posisinya barakallahu fik, tidak dibuang atau tidak disingkirkan langsung, tapi dipakai untuk menutupi sebagian yang lainnya. Fatushab al-muballalah katsiran min tahtiha. Kemudian baru ditarik kain tadi itu atau handuk tadi itu ditarik, barakallahu fikum, dari bawahnya. Fayakunul mayyit jahizan. Paham maksudnya? Jadi posisinya sudah tertutup dengan penutup lain, barulah yang handuk atau kain yang basah tadi itu sudah diambil. Dalam kondisi apa? Mayit tersebut sudah jahizan, siap litakfin, siap untuk dikafani. Selesai penukilan dari kitab Al-Wijazah oleh Syekh Abdurrahman Al-Ghaith. Allah alam kitabnya kayak apa, yang jelas
Nah, barakallahu fikum, itu kesimpulannya yang disebutkan di sini. Nah, jadi yang kita ambil kaitannya masalah apa? Masih seputar peringatan-peringatan tadi itu, agar orang misalkan memandikannya itu tidak sembarangan, tapi benar-benar dimandikan dengan alat-alat yang sudah diarahkan tadi itu. Ada airnya, ada kafur barusnya, kemudian juga ada daun bidaranya. Adapun peringatan-peringatan penting yang seseorang yang mandikan harus tahu, seperti mandikan orang yang kecelakaan bagaimana, kemudian orang yang mandikan dalam kondisi terbakar bagaimana. Kan ada orang yang korbannya terbakar, ada juga kan. Nah, kemudian bagaimana barakallahu fikum, memandikan laki-laki dan perempuan dibedakan, disamakan atau bagaimana, insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena agak panjang juga. Wallahu a'lam shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.